Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, di masa pandemi COVID-19 kali ini tidak hanya COVID yang harus menjadi perhatian kita, tapi juga ada penyakit lain yang juga harus diwaspadai, yaitu demam berdarah atau DB. Seperti kita tahu, penyakit ini disebabkan oleh virus dengue yang disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan juga Aedes albopictus seperti itu ya. Oleh karenanya kita harus tahu nih apa penyebab DB dan bagaimana cara pencegahannya. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu antisipasi DB di masa pandemi. Namun sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu nih manfaat dari pola hidup yang bersih dan juga sehat. Kita lihat yang pertama ya, berenergi dan bersemangat. Nah, kalau kita memiliki pola hidup yang bersih, pola hidup yang sehat, itu otomatis metabolisme dalam tubuh kita juga akan meningkat, sehingga akan membuat kita jauh lebih berenergi dan juga bersemangat dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Meskipun pandemi, tapi kita tetap bersemangat karena kita punya pola hidup yang bersih dan juga sehat ya. Oke, kita lanjut yang kedua, produktivitas meningkat. Nah, bayangin nih, kalau di rumah kita punya pola hidup yang bersih dan sehat, lingkungannya nyaman gitu ya, bersih, tempat kerjanya rapi, seluruh rumahnya bersih dan juga sehat. Ini secara tidak langsung akan membuat kita lebih nyaman dan produktivitas kita jauh lebih meningkat. Oke, kita lihat yang selanjutnya. Hidup lebih teratur. Nah, menjalani rutinitas dengan lebih tertata membuat kita merasa lebih siap gitu untuk mengatur semua hal di dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, jadi lebih well organized gitu ya. Oke, selanjutnya bersikap positif. Nah, ini akan menumbuhkan hormon endorfin dalam tubuh kita sehingga kita bisa merasa lebih positif, bisa lebih bahagia dalam menjalankan semua aktivitas, sehingga perilaku hidup bersih dan sehat ini bisa membuat kita jauh lebih produktif seperti itu ya. Oke, itu tadi 4 pola perilaku hidup bersih dan sehat selama masa pandemi. Nah, kami akan membahasnya sesaat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas fun fact beberapa manfaat pola hidup bersih seperti itu. Nah, untuk mengklarifikasinya apakah betul manfaat pola hidup bersih ini bisa berdampak pada produktivitas dan kesehatan mental kita, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Kak Christina MPSI, founder seutuhnya.id. Selamat pagi Kak Kitin, apa kabar? Pagi Kak Met, kabar baik. Kak Met gimana nih? Alhamdulillah baik juga Kak Kitin, thank you. Kak Kitin, hari ini kita akan membahas beberapa fun fact manfaat perilaku hidup yang bersih dan juga sehat gitu. Nah, apakah kemudian ini bisa berdampak pada kondisi mental atau psikologis kita sehingga juga bisa meningkatkan seperti produktivitas kerja, kenyamanan kerja dan lain sebagainya. Kita lihat yang pertama ya Kak ya. Apakah benar perilaku hidup bersih dapat membuat lebih berenergi dan bersemangat? Oke, yang pertama ini jawabannya fakta Kak Met. Oke. Iya, kenapa bisa dibilang fakta? Karena dengan kita menerapkan pola hidup bersih dan sehat, ini akan jadi gaya hidup ya tentunya Hmm. Kak Met. Nah, ketika ini udah jadi gaya hidup, otomatis kan makanan kita juga terjaga, nutrisi kita terjaga, metabolisme kita akan meningkat. Nah, Hmm. dari metabolisme yang meningkat ini tentunya kita akan menghasilkan banyak energi dan tentunya dari energi ini bisa membuat kita lebih bersemangat dalam beraktivitas. Jadi nggak mudah capek juga Kak Met meskipun kegiatannya padat gitu. Dan kita juga ketika energinya berlebih nih ya, kita punya semangat untuk berolahraga juga gitu Kak. Jadi kalau energinya banyak, semangatnya banget, kita bisa juga berenergi untuk berolahraga, ada energi di sana sehingga kita jauh lebih sehat. Kalau tadi di awalnya sudah berenergi dan bersemangat dalam hal kesehatan mental, tapi juga ternyata bisa berdampak pada kesehatan fisik karena kita juga bisa berenergi dan bersemangat dalam berolahraga gitu ya Kak Kitin ya. Tapi Iya kalau berbicara betul. tentang berenergi dan bersemangat, sebenarnya kalau kita ada seseorang gitu ya Kak ya, yang berenergi dan bersemangat gitu, sebenarnya bisa nggak sih dia nularin kayak aura positif itu ke orang-orang yang ada di sekitarnya? Bisa banget Kak Met. Jadi kan kalau misalnya kita berenergi dan bersemangat, contoh simpelnya lihat dari mukanya gitu ya. Mhm. Kalau lagi dia berenergi dan bersemangat tentunya mukanya akan senyum, gitu. Kalau misalnya kita lihat orang yang senyum tentu kita juga akan happy jatuhnya, dibanding kita lihat orang yang mukanya cemberut, bete, kayak gitu ya Kak Met. Mmm, oke, berarti aura positif itu, kebahagiaan itu juga bisa menular gitu ya.
Jadi betul kalau banget. kita berenergi, bersemangat itu akan menularkan juga semangat-semangat. Apalagi di masa pandemi ini, berpikir positif Iya, juga menjadi sangat penting gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua nih Kak Kitin. Apakah benar mhm, perilaku hidup bersih dapat membuat produktivitas meningkat? Seperti itu. oke. Fakta. Hmm. Kenapa? Karena kayak yang tadi, ini nyambung dengan yang pertama nih Kak Matt. Ketika pola hidup bersih saat ini udah jadi gaya hidup gitu ya, metabolisme kita nih meningkat, energi kita juga ini jadinya banyak, otomatis produktivitas juga meningkat. Nah, produktivitas meningkat ini tentu ada kaitannya dengan kinerja otak Kak Matt. Mhm. Nah, gimana caranya sih supaya kinerja otak kita ini baik gitu ya, maksimal? Tentunya dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Jadi otak ini tuh butuh energi juga loh Kak Matt. Hmm. Otak kita ini butuh oksigen dan juga glukosa. Glukosa yang dimaksud ini adalah karbohidrat yang kita dapat dari makanan. Hmm. Tapi nggak hanya itu, kita juga butuh energi lain seperti protein dan juga lemak. Jadi ketika sel-sel otak kita ini sehat, tentunya kita mampu berpikir dengan jernih, dengan baik gitu. Jadi kita bisa beraktivitas juga dengan baik. Oke, Kak, aku mau nanya nih, semisal Ya, ini ada beda nggak sih ketika pola hidup bersih itu kan identik dengan rumah yang bersih, rumah yang rapi gitu kan ya. Nah, ada beda nggak sih ke produktivitas secara mentali setiap orang ketika bekerja, ketika rumah itu bersih, rapi, serta enak gitu ya, sama yang berantakan, itu pengaruh nggak ke produktivitas dan rasa nyaman sehingga akhirnya kayak kerjanya maksimal atau nggak maksimal gitu? oke. Ini tentu berpengaruh sih Kak Hmm. Matt. Jadi misalnya, kita bayangin kalau kita bekerja di dalam ruangan, apalagi sekarang work from home semua nih ya Ya, rata-rata gitu betul. kan. Kita bekerja di ruangan yang mungkin sumpek, berantakan. Bayangin nggak kalau kita mau cari barang tuh susah, Mhm. gitu, simpelnya gitu. Ketika kita nyari barang susah, akhirnya apa sih, bawaannya kayak pengen marah gitu ya, "Ih, gue naruh ini di mana ya? Naruh ini di mana ya?" Gitu. Jadi akhirnya, tentunya produktivitas kita jadi nggak meningkat gitu, jadinya menurun malah kita jadi bete, marah-marah sendiri kayak gitu, Kak. Oke, berarti, kalau kita well organized itu bisa membantu produktivitas kerja kita semakin meningkat gitu ya, karena ada rasa nyaman Betul, di situ ya. betul banget. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, Kak Kitin. Apakah benar perilaku hidup bersih dapat membuat hidup lebih teratur? Nah, ini adalah manfaat lain Kak Matt, ini Mmm. fakta nih, ini adalah manfaat lain yang kita bisa dapatkan ketika pola hidup bersih ini jadi gaya hidup dalam diri kita. Jadi kalau misalnya kita udah menerapkan ini, tentunya kita akan menjalankan rutinitas itu jauh lebih tertata gitu, Mhm. jadi jauh lebih terorganize juga. Misalnya nih, jadi secara nggak langsung hidup kita tuh udah otomatis ada jam tidurnya nih, jam tidurnya kurang lebih kan 6 sampai 8 jam. Setelah itu dengan waktu tidur yang cukup juga tentu kita akan bangun dengan tubuh yang lebih sehat dan juga bugar. Nah setelah itu kita akan menjalankan segala aktivitas itu menjadi lebih on time Kak Matt. Nah Mmm. jadi ketika kita on time berarti kan kita teratur nih. Jadi Mhm. kita nggak ada tuh alasan istilahnya menunda-nunda pekerjaan karena capek, karena nggak fokus misalnya. Jadi ketika semua ini teratur atau terorganisir, tentunya kita akan siap dalam menjalani hidup dan juga menjalani hari dengan lebih bersemangat. Oke, tapi kalau kita berbicara tentang hidup yang teratur, hidup yang bersih, yang sehat, sebenarnya itu kan masalah habit ya Kak Kitin ya. Mudah Ya, nggak sih untuk kemudian meng-convert gitu ya satu habit tertentu to another habit gitu? Untuk seseorang butuh waktu berapa lama untuk kemudian bisa menyesuaikan pola hidup yang bersih dan sehat dan akhirnya bisa membuat kehidupan kita jauh lebih teratur dan well organized gitu? mhm. Oke, kalau bicara soal berapa lamanya, idealnya ya Kak Met, ketika kita mau merubah suatu perilaku, itu kalau mau jadi kebiasaan kita melakukan dengan komit gitu ya, terus-menerus selama 21 hari, Mhm. gitu. Jadi saya juga pernah baca buku gitu ya, memang selama 21 hari ini ketika contohnya waktu itu orang mau belajar sabar, jadi dia kayak pakai gelang gitu Kak Met di Mmm. sini, tulisannya kayak be patient dan selama 21 hari dia pakai, dia selalu ingat untuk sabar. Nah, jadi akhirnya itu menjadi, kebiasaan atau habit gitu, makanya jadi bisa jadi otomatis. Oke. Mungkin kalau bilang mau hidup teratur bisa Mmm. pakai jadwal kali ya Kak Met, gitu. Harus ada to do list-nya gitu ya? Iya, betul banget. Oke, tapi beda tidak untuk kemudian penyesuaian habit ini dengan sifat karakter atau pribadi seseorang? Kan kita lihat ada orang introvert, ada orang ekstrovert, ada Mhm, orang kepribadiannya itu sanguin, melankolis, plekmatis, koleris, itu kan banyak banget kepribadian atau karakter mhm. seseorang gitu. Apakah kemudian masing-masing karakter, misal orang sanguin itu kayaknya happy-happy mulu, agak nggak well organized juga gitu, tapi orang perfeksionis gitu ya, melankolis itu lebih lebih oke gitu kan?
Hmm, kalau bicara soal pola hidup bersih dan sehat, rasanya sih, itu bisa dilakukan dengan semua kepribadian ya, Kak. Mhm. Jadi, nggak cuman misalnya kepribadian A aja nih yang bisa, teratur kayak gitu. Sebenarnya kalau udah jadi kebiasaan bisa. Oke, berarti semua kepribadian tetap bisa, menjalankan dan mengubah habitnya selama ada kemauan mungkin gitu ya, Kak Kitin ya? Betul, betul Ok banget kemauan dan juga komitmen ya, Kak Met. kemauan dan komitmen karena kalau, kemampuan tapi nggak mau ya juga agak susah gitu ya. Oke, kita lihat Iya, yang betul. terakhir nih Kak Kitin, apakah benar perilaku hidup bersih dapat membuat berpikir positif? Oke, yang keempat ini juga fakta. Ini Mhm, manfaat yang nggak kalah penting ya, karena ini, berguna banget ya buat kejiwaan seseorang gitu. ya, Jadi ketika seseorang udah bisa menerapkan pola hidup bersih dan sehat, contohnya nih Kak, ketika kita berolahraga mhm, gitu. Nah ini akan mengeluarkan hormon endorfin, mhm. dan hormon endorfin ini akan membuat kita merasa lebih tenang, lebih bahagia, seperti itu Kak. Jadinya bisa menjalani hidup lebih secara positif dan juga memandang segala hal itu lebih positif. Oke. Apalagi kalau kita kaitkan dengan sekarang gitu ya Kak Kitin ya, di masa pandemi ketika orang harus mematuhi protokol kesehatan karena harus bersih dan sehat gitu kan. Nah, kalau berbicara tentang, pola hidup bersih dan sehat seperti itu, apakah kemudian ketika berpikir positif ini bisa meningkatkan imunitas kita juga secara tidak langsung dari kesehatan mental kita Iya, nih? betul banget, Kak. Ketika kita berpikir positif tentunya ini akan berdampak ke kesehatan mental. Jadi contohnya gini, Kak, ketika kita memandang segala sesuatu dari hal yang positif, kata kuncinya kita jadi lebih bisa, bersyukur. Nah, Mhm. ketika kita mampu bersyukur gitu, jadi kita nggak ngeluh terus-terusan, ini akan membuat kita menjadi lebih well-being, lebih damai, lebih tenang, kayak gitu. Jadi menjalani hidup juga enak gitu loh, Kak. Ini bener banget. Jadi kita nggak akan kebawa stres, apalagi di masa-masa pandemi ini mungkin banyak banget ya, nggak cuman segelintir orang gitu yang mengalami kesulitan, tapi bahkan rata gitu ke semuanya. Oke, tapi mudah tidak untuk kemudian sekarang kan banyak nih Kak Kitin yang orang merasa panik gitu kan, merasa panik di Mhm, masa pandemi gitu. Ingin sih menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat, tapi akhirnya karena kepanikan akhirnya mereka kayak jadi malah tidak bisa berpikir positif, malah agak a bit mess gitu dan akhirnya bisa ngaruh ke kesehatan mental mhm. juga. Iya, makanya kalau udah kayak gitu mungkin kita harus belajar untuk mindful ya, Kak. Jadi, benar-benar berada di sini gitu loh, here Mhm, and now sekarang. Oke, kita coba pikirin lagi, kita panik boleh, mhm. wajar gitu loh, semua orang juga panik ya dengan kondisi kayak gini, pandemi kayak gini. Tapi coba kita pikir, apa apa aja sih hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan gitu loh. Atau kalau misalnya untuk membantu kita bisa nulis di kertas gitu ya, kegiatan-kegiatan yang mungkin berdampak positif dan juga yang berdampak negatif, yang mungkin negatif ini adalah hal-hal yang, biasanya kita lakukan, gitu. Dan ketika menulis kita pasti akan mempertimbangkan bahwa kita akan lebih memilih hal-hal yang positif untuk kita lakukan, seperti itu, Kak. Oke, mungkin terakhir nih Kak Kitin, ada nggak Oke. hal-hal atau tips, yang ingin disampaikan ke teman-teman kita semuanya, apalagi di masa pandemi ya, untuk bisa menerapkan pola hidup yang bersih dan juga sehat seperti itu, supaya mentalnya juga tetap terjaga dengan baik? Oke, kalau dibilang pola hidup bersih dan sehat, kayaknya anjuran dari pemerintah juga udah bilang, sering cuci tangan, makan makanan yang bergizi juga tentunya, dan kalau bisa ini yang agak mungkin sulit nih Kak Met, melakukan olahraga. Nah, Mhm, olahraganya simpel aja sih, misalnya 30 menit jalan kayak gitu. Misalnya mau kerja gitu, kita bisa jalan, ke tempat kerja kita kalau emang jaraknya dekat gitu ya. Nah, itu yang harus dilakukan juga dan tentunya kalau berkaitan secara psikologis, yaitu kita belajar untuk berpikir positif, jangan cuman panik aja, karena dari berpikir positif itu kita bisa merasa lebih well-being tentunya, Kak. oke. Mungkin ada satu hal yang harus ditanamkan bahwasanya everything's gonna be okay selama kita mampu berpikir positif gitu ya, Kak? Iya, betul banget, Kak. Oke, terima kasih Kak Kitin pagi ini sudah bergabung bersama Thank kita you. Bincang Sehati. Semoga dari kita semuanya ini bisa terus menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat apalagi di masa pandemi dan kita sehat gitu ya secara fisik dan juga mental dan kita doakan semoga pandemi ini segera usai gitu ya. Terima kasih Kak Ya, Kitin. amin. Thank you, Kak Sehat-sehat Met. terus dan salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih, selamat pagi. Iya, thank you. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Kami akan segera kembali.